dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Pertama-tama, terimalah salam Dharma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya, yang saya hormati Bante Abiwaro, yang saya hormati Samanera Budi, yang saya hormati semua kakak Asumetiko, dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Revita Wijaya, saya dari Bekasi. Saya berada di kelas 12 dan selaku moderator pada Dhamma kelas siang hari ini. Sebelum saya memulai Dhamma kelas pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan biodata singkat dari narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini adalah Citania Marina Cokro, ahli Madya Pariwisata, Bachelor of Hospitality Management. Lahir di Tanjung Morawa, 25 November 1999, pekerjaan entrepreneur. Aktif di organisasi menjadi bendahara PMV Buddha Narada dan sekretaris Kakak Asumetiko. Mempunyai skill fasih 4 bahasa, yaitu B1 Intermediate English, B1 Intermediate Thailand, A2 Elementary Mandarin, dan A2 Elementary Russian. Citania akan membagikan Dharma dengan judul Are You Ready for 10 Point 10 Better You dengan topik self-development. Kepada Citania, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, thank you Revita. Suaranya udah ada ini? Ada, Ci. Suaranya bergema. Iya, Ci, bergema. Sekarang udah ada? Udah. Udah ada suaranya? Udah. Udah. Oke. Boleh tolong di-share apanya? Presentasinya, Revita. Oke. Selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Di hari ini Cici akan sharing dengan judul Are You Ready for 10 Better You? Ya, seperti yang kita tahu ya, bentar lagi bulan Oktober. Next slide-nya. Sisa 97 hari lagi di tahun 2021 ini. Nah, tinggal 97 hari lagi nih. Kita bisa balik lagi. Ini dicoret-coret ya, 97 hari lagi. Nah, adik-adik semuanya udah ngapain aja nih selama 9 bulan di tahun 2021 ini? Apakah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran? Nah, kalau bentar lagi kan bulan Oktober, pasti di iklan banyak. 10-10 mantul sale, 10-10 Grab Food promo, banyak promo 10-10. Nah, kalau buat adik-adik sendiri, apa yang membuat 10-10 diri Anda menjadi lebih baik? Itulah yang akan saya bahas pada hari ini. Saya akan membahas satu poin penting pada hari ini, yaitu langkah-langkah untuk menjadi lebih baik diri kamu dari sebelumnya. Oke. Kalau yang biasanya sering rebahan, atau scrolling Instagram atau main games, sebaiknya adik-adik semua berubah. Kenapa berubah? Next slide, Revita. Karena Sang Buddha sendiri pun mengatakan, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Jadi daripada hidup 100 tahun tapi malas, tidak semangat, lebih baik hidup 1 hari dengan penuh semangat. Semangat hidup ya tentunya.
Ada yang tahu nggak sih semangat itu gimana? Atau semangat menggebu-gebu? Ada yang tahu? Bagaimana caranya kita agar semangat hidup? Ada yang tahu? Kalau kita mau punya semangat hidup, kita harus punya yang namanya tujuan hidup. Misalnya tujuan hidupnya yang masih SMA ini mau jadi juara satu. Itu tujuan, satu tujuan hidup. Kalau kamu mengejarnya, kamu pasti semangat setiap harinya untuk belajar, untuk Zoom online gitu. Nah, zaman serba online gini ya, kalau kita nggak mau belajar, itu tuh bakal susah. Kita bakal terlindas oleh zaman. Next slide. Nah, menurut Anda, mana lebih penting? Kerja keras atau kerja cerdas? Mana yang lebih penting? Kerja cerdas, Ci. Oke, hal yang lain? Sama, Ci. Oke, iya sih, nggak salah. Cuma lebih bagus lagi kalau kita bisa kerja cerdas plus kerja keras. Itu hasilnya bakal lebih double dan bakal lebih maksimal. Nah, terus next slide, Revita. Terus ada satu langkah untuk menjadi lebih baik. Ada yang tahu apa itu? Kalau tahu, Cici transfer 200.000. Ada yang tahu? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau Selalu nggak ada, ingin belajar, Ci. ini terkecuali untuk Revita. Karena Revita udah tahu. Next slide, Rev. Nah, satu langkah untuk menjadi lebih baik itu kita harus punya rasa selalu ingin belajar. Selalu ingin belajar. Karena kalau selalu ingin belajar itu semua udah komplit. Penasaran iya, semangat iya, optimis iya, percaya diri juga mungkin iya. Ada satu penelitian juga, next, mengenai rasa selalu ingin belajar. Menurut kompas.com, penelitian yang dilakukan oleh Musel tahun 2013 dan 2015 menunjukkan bahwa seseorang dengan rasa ingin tahu yang besar akan lebih responsif terhadap perubahan dan fleksibel untuk beradaptasi. Kalau kita selalu punya rasa ingin belajar, kita ini gimana ya, selangkah lebih maju dari orang-orang yang lainnya. Jadi kalau teman-teman adik-adik di sini ditanya, ada yang ingin bertanya, tanya aja. Ya, tanya aja sih. Karena dengan rasa penasaran itu memunculkan optimis kita terhadap kehidupan ini. Next. Langkah yang pertama tadi ada apa tadi? Langkah yang pertama selalu ingin belajar. Yang kedua adalah menetapkan tujuan. Kalau kita ada punya rasa ingin belajar, kita harus punya tujuan. Kalau tujuan saya saat ini sih, ini yang udah di-share, tujuan saat ini saya pingin financial freedom di usia 25 tahun. Jadi di 25 tahun saya udah nggak pusing mikirin uangnya. Saya udah punya banyak uang dan cukup. Kalau teman-teman apa tujuannya? Atau masih belum punya tujuan? Masih tiap hari nggak tahu mau ngapain, rebahan aja, main Instagram, main game. Ada yang mau sharing? Apa tujuan Anda di hidup ini? Ada? Stephen Lukito. Stephen Lukito bisa sharing tujuannya?
Suaranya nggak jelas ya? Belum ada suara. Nggak ada suara. Yang lain ada yang mau sharing satu tujuannya? Bebas sih, siapa aja. Niko? Niko ada? Handoko, Handokali. Handokali Ada. punya tujuan? Tujuannya untuk membagikan orang tua, Ci. Itu juga bagus. Itu juga satu tujuan yang mulia ya. Iya. Kalau yang lain ada tujuannya? Sandra Kurniawan. Sandra, pengen sesuatu nggak sih yang mau dicapai gitu? Bekerja untuk membagikan orang tua, Ci. Itu juga tujuan yang mulia. Kalau yang lain ada? Niken? Kalau yang lain ada, kasih tahu aja tujuannya, nggak apa-apa. Stephanie ada? Stephanie ini masih sangat-sangat muda. Stephanie, adiknya Sandra, pengen sesuatu yang ingin dipunyai atau ingin dicapai gitu? Satu orang lagi. Saya pengen dengar satu tujuan lagi. Siapa yang mau jadi volunteer? Yuk, satu lagi. Ada? Namo Buddhaya, Ci. Tujuan hidup Devi ingin membahagiakan orang tua. Bagus, tujuan yang mulia. Dari hari. Bagus, banyak ya yang ingin membahagiakan orang tua. Itu sangat mulia sih ya. Sebagai anak ingin membahagiakan orang tua. Nah, mumpung adik-adik semua masih SMA, kuliah, itu masih sangat-sangat muda. Cici saranin ya, waktu masih muda, eksplor sebanyak mungkin hal yang kamu suka. Misalnya kamu suka menggambar. Ya, gambarlah sampai menjadi ahli di bidangnya. Kalau udah bisa gambar, sesekali lebih kreatif dikit. Gambar di akrilik, di kaca, atau yang suka bahasa Inggris. Kembanginlah bahasa Inggrisnya. Sampai public speaking, ikutin lomba. Kenapa? Harus explore apa yang kamu suka dan menjadi ahli di bidangnya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena itu bakal menjadi identitas atau jati diri Anda. Identitas ini penting. Kenal Zaskia Gotik nggak? Kenal nggak? Nggak kenal? Zaskia Gotik? Nggak kenal? Nggak ada yang kenal ya? Tahu, Ci. Tahu. Itu siapa? Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Kalau Jokowi tahu nggak? Joko Widodo. Presiden kita. Nah, itu. Zaskia Gotik, identitas yang kita kenal sebagai penyanyi dangdut. Joko Widodo sebagai presiden. Itu identitas jati diri seseorang. Kalau kamu apa? Masih belum ada. Nah, ini kamu harus mencari tahu jati diri kamu. Kalau ada yang kenal Indra Kents, Sultan Medan, ada yang kenal? Kalau nggak kenal, ya udahlah. Itu Sultan Medan, dia terkenal karena trading, dan di umur 25 tahun dia udah sangat sukses. Itu jati dirinya, seorang trader. Nah, itu pentingnya jati diri. Jadi teman-teman sekalian semua, saya harap juga mempunyai satu jati diri atau satu ciri khas. Karena saya sendiri juga udah ini ya, di tahun 2020 saya fokus ke bahasa. Jadi selama tahun 2020 banyak nih yang kontak saya. Jadi tawari pekerjaan, jadi collab bareng, atau nggak jadi pembicara di bahasa itu sendiri. Itu jati diri yang mereka kenal ke saya. Nah, di 2021 ini saya berubah lagi. Saya lebih fokus ke bisnis. Jadi selama 2021 ini banyak nih yang cari saya untuk kerjasama.
terutama kerjasama di bidang ekspedisi, kirim-kirim barang. Karena saya terlalu seringnya di Grab Express itu, kirim barang sehari bisa 9-10 kali. Jadi mungkin nggak tahu mereka dapat dari mana database saya, diajaklah kerjasama. Itulah kenapa orang-orang cari kamu, karena kamu ada satu kelebihan di bidang itu. Jadi orang-orang pun bisa, bekerja sama atau menambah relasi. Kalau kamu suka olahraga, ya sampai ini ahlinya. Nanti teman-teman kamu yang mau olahraga pasti cari kamu itu. Atau enggak, biasa kita sering lihat di Instagramnya, profil agent asuransi. Itu kan berarti jati dirinya, semua Instagramnya tentang asuransi. Berarti dia menetapkan diri dia sebagai agent asuransi. Dengan harapan siapapun yang mau mencari asuransi, carilah dia. Itulah jati diri. Jadi saya harap teman-teman di sini semuanya mempunyai jati diri atau identitas. Selagi masih muda, belum tahu apa sukanya, minatnya, ya udah cobain aja semua. Suka main game, tapi saya harap main game kurang lah ya. Kurang ini. Yang ini aja lah, kayak suka nyanyilah sampai expert, sampai bisa masuk TV gitu lah, sampai diundang kemana-mana gitu. Dari ini aja, dari hal yang kamu sukai. Kalau hal yang nggak kamu sukai gimana? Itu pasti bakal susah banget. Jadi kalau mau menjadi ahli di bidangnya, pilih satu bagian yang kamu sangat sukai. Entah menggambar kek, nyanyi kek, apa kek, gitu ya. Itu jati diri. Next. Oh ya, ini yang tadi sebelumnya boleh. Ini planning saya, menetapkan tujuan saya. Di umur 25 tahun, financial freedom. Langkah apa yang harus saya penuhi untuk mencapai tujuan itu? Berarti saya planningkan per hari itu pendapatan saya minimal segini. Terus mempunyai lebih dari satu pemasukan. Jadi sekarang saya udah punya 3 pemasukan. Jadi saya harap itu akan lebih dekat ke tujuan saya di umur 25 tahun. Jadi itu ya, kalau teman-teman udah punya tujuan, pecah lagi tujuan itu menjadi yang lebih kecil. Bagaimana cara untuk menggapai tujuan itu? Kalau misalnya mau masuk ke universitas yang terbaik, ya dicicil belajarnya. Belajar supaya bisa masuk ke universitas yang diinginkan. Untuk yang masih SMA. Oke, next. Nah, yang ketiga. Langkah yang pertama tadi selalu ingin belajar. Langkah yang kedua punya tujuan. Langkah yang ketiga nikmatin prosesnya. Kenapa kita harus nikmatin prosesnya? Karena percuma kalau kita terlalu mengejar. Yang namanya manusia pasti selalu ingin menang. Siap menang tapi nggak siap gagal. Jadi kita harus selalu nikmatin. Entah itu gagal, senang. Kalau kita nggak nikmatin, kita yang ada itu bakal kecewa dengan hasil yang tidak sesuai, yang tidak diharapkan. Malah emosi negatif yang akan datang. Oleh karena itu, gagal bagian dari sukses. Jadi kalau gagal ya nikmatin aja prosesnya. Kalau udah gagal, evaluasi lagi. Jangan sampai gagal di tempat yang sama. Itu mah namanya habisin waktu ya. Jadi kalau udah gagal 1 kali, gagal di tempat lain, nggak apa-apa. Asalkan jangan stagnan atau diam di tempat. Tapi masih mending diam di tempat daripada kita nggak berbuat apapun. Nggak ada punya niat untuk maju dalam hidup ini. Jadi saya yakin sekali adik-adik di sini semuanya ingin maju. Setuju ya? Semua ingin jadi orang yang sukses, ingin membahagiakan orang tuanya. Betul kan? Setuju ya? Tapi pengen sukses aja itu nggak cukup. Itu harus ada usaha, niat, tekad, komitmen, dan masih banyak lain lagi. Oke, next. Sabar.
Ini langkah yang keempat nih. Sabar ini penting ya. Buddha mengatakan dalam Owada Patimokkha, Kanti Paramang Tapo Titika, kesabaran adalah pelaksanaan dhamma yang tertinggi. Jadi kalau Anda bisa sabar, Anda telah mempraktekkan dhamma yang sangat tinggi. Sabar dalam menghadapi orang yang jengkel, emosi, itu juga sabar. Terutama sabar untuk menggapai apapun yang kita inginkan. Itu pasti bakal prosesnya lama sekali. Jadi sabar ini sangat penting peranannya untuk menggapai apapun yang kita inginkan. Jadi kita sabar ya intinya. Jadi seperti ini saya ngomong adik-adik semua sabar. Ini juga Anda melatih kesabaran, melatih dhamma Anda. Oke, next. Langkah yang kelima, berbuat kebajikan setiap harinya. Nah, ada satu rahasia ya, untuk sebagai batu loncatan kita kalau ingin mendapatkan apapun yang kita inginkan. Misalnya, kamu ingin mendapat pekerjaan yang lagi kuliah. Gampang. Kamu berbuat baik aja. Satu hari minimal 3 kali berbuat baik. Terus Anda hitung durasi waktunya dalam 1 minggu. Anda pasti akan mendapatkan pekerjaan itu. Karena saya sendiri juga udah melakukannya ya. Berbuat baik itu nggak hanya melulu tentang uang. Next. Jadi ada 10 cara untuk berbuat baik dalam agama Buddha. Nah, Buddha sendiri juga mengatakan, jangan menganggap remeh kebaikan dengan berkata, hal ini nggak begitu penting. Bahkan dengan jatuhnya tetes demi tetes, seguci air akan penuh. Seperti halnya orang bijaksana, mengumpulkan sedikit demi sedikit, memenuhi dirinya dengan kebaikan. Kasih makan kucing, itu berbuat baik atau enggak? Atau itu hal yang enggak berguna? Berbuat baik atau enggak? Atau itu enggak guna? Berbuat baik. Baik, iya. Kasih makan kucing itu berbuat baik. Kita berbuat baik kepada makhluk hidup, hewan pun, sekecil apapun, kasih makan makanan sisa, itu juga termasuk perbuatan baik. Next. Nah, perbuatan baik itu apa-apa aja sih? Buddha sendiri sudah mengatakan ada 10 cara untuk berbuat baik. Nggak melulu tentang uang ya. Yang pertama ada kemurahan hati atau dana. Berdana. Yang kedua ada sila atau moralitas. Jadi kalau teman-teman di sini menjaga moralitasnya, tidak berbohong, tidak mencuri, itu juga termasuk perbuatan baik. Yang ketiga ada mengembangkan batin, meditasi. Keempat ada menghormati yang lebih tua tentunya. Yang kelima ada melayani, membantu orang. Next. Keenam ada melimpahkan jasa, ketujuh bergembira, kedelapan membabarkan dhamma, kesembilan mendengarkan dhamma, dan kesepuluh meluruskan pandangan. Jadi sekarang kita ini sudah berbuat baik. Mendengarkan dhamma, membabarkan dhamma ini adalah satu korelasi untuk berbuat baik. Jadi kalau tiap hari Anda berbuat baik, 10 aja, Anda pilih 3 lah. Berbuat baik dengan menjaga sila, mendengarkan dhamma, meditasi, yakinlah, hidup Anda akan damai. Tentunya dengan kerja keras ya, harus dibarengin dengan kerja keras dan kerja cerdas. Kalau kita berbuat baik aja itu juga nggak cukup. Nggak cukup untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jadi semuanya adalah kombinasi dari perbuatan baik, usaha kita untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Oke, next. Nah, itu adalah 5 langkah untuk menjadi diri yang lebih baik. Yang pertama tadi ada punya rasa selalu ingin belajar. Ada yang nggak punya rasa ingin belajar gitu, tiap hari pengennya tidur, main game, gitu. Ada? Mungkin nggak ada ya, saya rasa ya. Kalau ada, mungkin itu harus sedikit lebih bersemangat lagi.
harus menentukan tujuan hidupnya. Apa sih yang pengen dicapai? Karena kalau kita nggak mengejar apapun yang kita inginkan, kita nanti bakal tertinggal jauh oleh teman-teman kita. Banyak loh di sini yang pengen maju, pengen sukses. Jadi yang pertama tadi selalu ingin punya rasa belajar. Yang kedua tadi apa? Masih ada yang ingat? Yang kedua tadi apa? Menetapkan tujuan. Bukan tujuan. Yang ketiga, sabar. Ya. Yang ketiga nikmatin prosesnya. Yang keempat sabar. Dan yang kelima berbuat kebajikan. Jadi itulah 5 langkah untuk menjadi diri yang lebih baik. Kalau Anda sudah punya 5 itu, udah tinggal tunggu waktunya ada. Tinggal tunggu waktunya. Jadi selamat Anda semua sudah mempunyai bibit-bibit unggul untuk sukses. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Ada? Bertanya juga salah satu motivasi kita untuk maju ya. Karena rasa penasaran tadi selangkah lebih maju dari yang sebelumnya. Jangankan dari teman-teman, dari yang sebelumnya, diri Anda yang sebelumnya. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa next. Baik, untuk teman-teman, jika ada pertanyaan bisa ditulis di lewat kolom chat atau langsung nyalain mikrofonnya. Kalau nggak ada, kita next aja. Atau mau langsung ngomong juga boleh. Kalau nggak ada, kita next aja ya, Revita. Nah, without commitment, you will never start. Without consistency, you will never finish. Tanpa komitmen, kamu tidak akan pernah mulai. Kamu pengen sukses, kamu pengen bahagiain orang tua, kamu harus punya komitmen. Komitmen yang kuat. Kalau nggak kuat, kamu nggak akan pernah bisa membahagiakan orang tua. Nggak akan pernah bisa mulai kalau nggak punya komitmen. Jadi harus punya komitmen serius dengan apa yang kamu mau. Dan tanpa konsistensi, kamu tidak akan pernah menang. Kalau yang pertama nggak ada komitmen, nggak mulai. Tapi kalau kamu udah punya komitmen, tapi setengah-setengah jalannya, itu juga nggak bisa. Harus sampai selesai. Pantang menyerah sebelum mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jadi itu kuncinya, komitmen dan konsistensi. Dan juga jangan lupa nikmatin prosesnya. Kalau nggak nikmatin prosesnya, nanti kita malah stres sendiri. Belum sukses, berapa lama lagi. Jadi kita nggak perlulah kapan ya, nggak perlu buru-buru. Yang penting nikmatin aja prosesnya. Gitu. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Ada? Atau mau sharing? Udah ngapain aja selama setahun ini? Zaman serba online, sekolah online, belajar sekolah di tempat tidur semuanya? Ada? Untuk menjadi aktif itu juga penting. Menjadi aktif dan responsif terhadap suatu komunitas. Jadi kalau Anda mau melatih leadership Anda harus aktif. Contohnya seperti ini. Ada yang mau sharing? Sekalian melatih keberanian Anda. Gitu. Ada? Ci, aku mau tanya. Boleh. Gimana sih cara kita selalu buat nikmatin proses kita? Misalnya kita mempunyai tujuan buat buka bisnis makanan, tapi bisnis itu gagal. Terus banyak orang yang malah menjatuhkan kayak udahlah bikin bisnis kayak gini nggak bakal bisa sukses terus.
Terus gimana cara kita biar tetap optimis gitu, terus nggak begitu ngedengerin omongan orang. Itu sih. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, Revita. Yang pertama tadi, kalau mau buka bisnis makanan tapi gagal ya? Ya, Iya. gagal adalah part of sukses. Jadi kalau teman-teman semua tahu, saya punya bisnis makanan, namanya Okuro Sushi. Jadi ini bisnis pertama saya yang sukses. Sebelum bisnis ini, saya sudah buat 12 produk ya untuk makanan. Dan semuanya gagal. Kenapa gagal? Karena saya nggak bisa masak. Dan juga saya masak itu pasti nggak enak. Baru kali ini yang enak. Sushi ini yang enak. Dan juga kenapa bisa sukses? Karena sushi ini nggak ada yang jual di Tanjung Merawa. Jadi saya orang pertama yang jual, makanya bisa sukses. Jadi saya udah gagal 12 kali. Saya pertama buat dimsum, bukan dimsum jadinya, malah lemper. Karena bentuknya petak, karena saking nggak bisa masak. Jadi buat Revita, kalau gagal jangan putus asa, walaupun mungkin ada rasa putus asa ya, nikmatin aja prosesnya. Saya juga udah 12 kali gagal ya. Baru bisa berhasil di saat ini. Dengan omset harian 800.000. Kalikan aja 800.000 kali 7 hari. Kali 1 bulan. Banyak kan? Nggak usah kerja lagi. Jadi ya cuma jual sushi aja. Gitu. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya? Optimis. Gimana buat kita biar nggak begitu ngedengerin omongan orang yang menjatuhkan kita gitu. Oh, gampang aja. Nggak usah didengerin aja. Karena dulu saya juga karena nggak bisa masak, terus saya orangnya juga paling males ya cuci piring. Tahu lah ya, kalau kita habis masak, kita cuci piring. Nah, saya diomelin nih sama mama saya, lu nggak usah masak lagi. Karena buat kotor dapur. Saya udah males nih dengan omelan-omelan. Tapi udah, nggak saya dengerin. Saya cuci, saya besoknya mulai lagi, besok mulai lagi yang baru, ada ide, eksekusi lagi, ya udah teman-teman saya juga gimana ya, teman-teman saya juga menjaga perasaan saya, ditanya enak atau enggak, bilang enak-enak aja, padahal menurut saya nggak enak gitu loh. Jadi ya harus ada yang didengerin, harus ada yang nggak didengerin. Yang negatif nggak usah didengerin lah, tapi kalau yang positif dengerin aja. Jadi kita juga harus bisa memilah mana yang harus kita dengerin, mana yang nggak harus kita dengerin. Gitu Revita. Dan yang ketiga tadi bagaimana untuk menjadi selalu optimis. Gitu ya. Untuk menjadi optimis kalau menurut saya sih ya, balik lagi ke tujuan utama kita. Kita pingin sukses, kita pingin rekening kita banyak uangnya. Ya mau nggak mau, balik lagi, kita harus berusaha karena inilah kehidupan. Kita harus berjuang gitu loh. Jadi optimis itu memang bakal naik turun, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa membalikkan semangat kita lagi. Kalau saya sih biasa kalau nggak semangat itu saya pesen GrabFood, makanan kesukaan saya. Makanan kesukaan sambil denger lagu. Udah deh, kalau udah makan enak yang saya suka, saya udah semangat lagi itu. Gampang, gitu aja sih. Jadi kalau kamu juga bisa, mungkin kamu sukanya nonton film, kalau kamu lagi down, coba aja deh nonton film yang kamu suka, atau yang lagi ini, gitu. Tapi jangan terlalu sering karena nonton film itu buang-buang waktu. Apalagi kalau filmnya yang nggak bermanfaat. Contohnya, nonton YouTube pemburu hantu. Atau nggak nonton YouTube prank. Jangan terlalu sering nonton yang begitu. Yang nggak lucu aja ya, kita nonton pemburu hantu. Gitu. Jadi nontonlah YouTube video bagaimana caranya menjadi percaya diri, bagaimana caranya menghasilkan 1 juta per hari. Itu kan lebih bermanfaat kita. Oke? Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanya? Ci, ini ada yang nanya di kolom chat. Dari Valencia Krisanda. Nama budaya Ci izin bertanya, gimana sih caranya agar kita fokus kepada tujuan hidup kita? Untuk apa tadi? Nggak dengar. Bagaimana caranya agar kita fokus kepada tujuan hidup kita?
Oke, thank you pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita fokus? Gampang. Ya fokus aja gitu loh. Simple. Kalau mau fokus, fokus aja. Pilih satu dulu. Apa tujuan kamu? Kamu ingin menjadi juara satu misalnya. Emang tujuannya apa ya? Boleh di-sharing? Siapa nih tadi yang nanya? Nico. Oh, Valencia. Valencia, udah ada tujuan belum? Kalau udah tujuan, baru kita bisa fokus. Kalau belum ada tujuan, fokus kita bakal banyak, bakal terpecah-pecah. Itulah yang membuat kita nggak fokus gitu. Valencia udah ada ininya, apa yang pengen dicapai gitu? Valencia? Valencia-nya ada? Membahagiakan orang tua. Nah, membahagiakan orang tua banyak cara. Cara yang pertama, mungkin membanggakan orang tua dengan cara juara kelas. Cara yang kedua, meringankan beban orang tua dengan cara menghasilkan duit. Jadi Valencia ini lebih ke yang mana ya? Membanggakan atau yang meringankan beban orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya ya, meringankan beban orang tua. Ya sudah, Anda harus mulai namanya memikirkan ide. Bagaimana caranya saya di usia segini bisa menghasilkan uang? Banyak cara. Tapi cara yang paling gampang sih ya ini ya, online bisnis online. Entah itu makanan atau reseller atau apapun. Mungkin kalau masih kecil gini susah ya berjualan. Tapi ya ini, itu bagian dari proses. Lebih bagus Anda mulai duluan daripada nanti udah kuliah baru mulai. Itu bakal lebih, walaupun nggak ada yang terlambat, cuma semakin lebih cepat eksekusinya, semakin bagus. Semakin mudah Anda mengeksekusikan, itu bakal lebih bagus. Kayak Stefani ini sangat mudah ya, adik Chandra. Karena saya kalau bisa, waktu saya bisa diputar, mungkin dari dulu saya bakal lebih aktif untuk memutar uang jajan saya menjadi lebih banyak lagi. Gitu kalau saya ya. Kalau yang lain ya nggak tahu, ya itu. Sekarang saya nyesal, kenapa di umur segini baru saya mulai? Kenapa nggak waktu SMP aja saya mulai ya? Kalau waktu SMP kan sekarang saya minimal udah sukses. Gitu. Walaupun sekarangnya masih setengah sukses. Oke, jadi itu ya fokusnya. Harus punya tujuan, habis itu menetapkan langkah-langkah kecilnya. Kalau misalnya meringankan beban orang tua, Anda harus mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara diri saya, ataupun kalau bisa ngajar, itu kan juga termasuk ini ya. Jualan, jasa pun bisa. Kalau misalnya Anda pintar, Anda jadi guru les aja. Itu juga satu pemasukan untuk meringankan beban orang tua. Pasti orang tua Anda bangga itu. Kecil udah bisa cari duit. Oke, jadi itu fokusnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nih, Ci. Dari Niko. Ci, nama budaya, izin bertanya, apa yang kita perbuat ketika jumpa orang yang sedang kesusahan di pinggir jalan tapi kita tidak bisa bantu? Jika ingin lebih Niko. Baik, thank you pertanyaannya Niko. Kalau ada orang kesusahan tapi kita nggak bisa bantu, bisa kita bantu doa aja ya. Dengan kata-kata juga adalah doa lah. Jadi kalau kita mengatakan hal yang baik dalam hati aja, itu kita juga mendoakan dia. Kita juga berbuat baik. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat apapun, belum punya uang, belum punya apapun, minimal kita mempunyai kata-kata dan hati yang baik. Itu dia. Kalau masih belum punya apa-apa. Jadi itu. Oke, thank you pertanyaannya. Yang lain masih ada? Ada, Ci.
Dari Cindy Erlikasna. Namude Ci izin bertanya, jika kita ingin berbisnis atau mempunyai rencana untuk berbisnis, haruslah dijalankan dan bukan hanya dipikirkan, karena rencana yang terbaik adalah rencana yang dijalankan. Karena banyak orang yang berkeinginan menjadi wirausaha, tetapi tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Menurut Cici, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam berbisnis? Baik, thank you atas pertanyaannya, Cindy. Kalau sepengalaman saya, bisnis itu gagal ada beberapa faktor. Yang pertama, kita terlalu banyak rencana. Terlalu banyak rencana, tapi nggak kita eksekusikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak memikirkan kerugiannya. Jadi kita penting ya untuk memikirkan kerugiannya dulu. At least kalau kita udah pikirkan, kita bakal meminimalisir. Habis itu kita bakal ya setidaknya tidak ada kerugian yang terjadi. Walaupun dalam bisnis itu untung dan rugi itu hal yang biasa. Dan yang ketiga, takut-takut. Takut-takut, nggak tahu takut apa ya. Padahal gagal ya jalani aja, nggak usah takut. Justru kalau kita nggak berani, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa maju. Jadi yang pertama tadi banyak rencana tapi nggak dikerjain, omong kosong, omong doang itu. Yang kedua tadi apa? Saya lupa. Yang pertama tadi banyak rencana tidak dikerjain. Yang kedua takut-takut, nggak berani ambil resiko. Yang ketiga, pengalaman saya ya, bisnis gagal itu karena tidak meminimalisir kerugiannya. Jadi ketiga hal itu harus dikaji lagi kalau kita mau mulai bisnis. Walaupun modal kita terbatas, tapi kalau kita fokuskan ke kerugian apa, kalau kita udah tahu kerugiannya, kita bakal menutupin hal itu. Jadi kerugian itu nggak lebih besar. Oke, itu ya, Cindy. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ini sudah jam 2. Oke, lanjut. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa bertanya langsung lebih bagus ya. Karena dari tadi chat-chat aja pertanyaannya. Ada lagi? Ada. Dari Handokoli. Nah, udah Ci, saya mau bertanya bagaimana cara tetap berpikir positif? Baik Handoko, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara berpikir positif? Gampang. Ya berpikir positif aja. Enggak deh, kayak gitu. Itu semua tergantung dari pikiran. Bagaimana Buddha mengatakan, pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Kalau misalnya ada orang yang emosian, kita mikirnya, ini orang pasti nggak punya teman, emosian terus. Tapi kita berusaha berpikir positifnya gimana? Ya, biasa orang yang emosian itu, dia banyak masalah di hidupnya. Karena masalahnya nggak bisa keluar dari kata-katanya, suka emosi. Nggak bisa menjaga tutur kata yang baik. Jadi pemikiran kita sendiri yang harus diiniin, bukan malah orang lain. Kalau misalnya ada yang nampak pengemis di jalan, dia minta-minta padahal dia masih sehat, kaki, tangan, semua lengkap. Kita berpikiran positifnya gini, dia kasihan banget, nggak bisa bersyukur, punya tubuh lengkap, tapi nggak mau berusaha. Kita sendiri aja, kita nggak usah memikirkan orang lain, kita sendiri yang harus yang ini. Jadi, orang lain itu, gimana bilangnya ya? Anggaplah masalah orang lain itu sebagai ujian kita untuk berpikir positif. Mungkin ada contoh, Handoko? Handoko mungkin sering lihat ini, yang negatif-negatif ya.
kayak narkoba, perokok, terus Iya. tawuran gitu. Kalau yang kayak begitu, itu harus dihindari. Kita harus jauh-jauh dari lingkungan seperti itu. Lebih baik lingkungan di wihara damai yang gimana ya? Aura positif itu, berpikir positif itu sangat menentukan hidup ini ya. Kalau Anda sering berpikiran negatif, mengeluh, putus asa, hati-hati. Karena pemikiran adalah pembentuk. Kalau Anda sering negatif, Anda tidak akan pernah sukses. Orang yang sukses itu selalu berpikiran positif. Dan caranya bagaimana? Caranya ya itu tadi, harus dilatih memang. Jadi itu adalah proses yang nggak bisa instan. Itu memang harus dilatih. Oke, handapkah? Melatihnya yaitu dari masalah orang lain. Jangan kebawa emosi karena masalah orang lain. Jadi itu memang harus dilatih. Gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanya. Dari Hari Surya Haren. Saya ingin bertanya, Ci. Saya kan selalu pulang sekolah selalu melihat orang cacat, tetapi saya melihatnya tidak tega, Ci. Kira-kira apa saran Cici untuk saya, ya, Ci? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga nggak tega ya lihat, apalagi lihat kakek-kakek yang masih di jalanan, nenek-nenek. Solusi. Apa saran Cici? Saran. Ya, berarti kita sadari aja. Kita melihat orang yang kasihan itu, kita sadari. Kita sadari kita kasihan, berarti kita mempunyai empati. Rasa empati, rasa peduli, pengen bantu nih, tapi nggak punya apa-apa. Yaudah, bantu doa aja. Semoga dia berbahagia, semoga jalan hidupnya lebih mudah. Itu, kalau kita melihat orang yang susah, tapi kita belum bisa bantu. Gitu. Setidaknya itu mendamaikan hati kita yang kasihan gitu lah, karena empati itu. Jadi mungkin semoga itu bisa membantu ya jawabannya. Kalau melihat orang cacat atau orang susah di jalanan. Karena semua orang adalah pemilik karmanya sendiri. Pewaris karmanya sendiri. Jadi kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma bisa bantu, kita cuma bisa mendoakan, tapi dia sendiri yang merasakan ininya, kasihannya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang nggak mau menjadi seperti itu, berbuat baik banyak-banyak biar mempunyai timbunan karma baik yang banyak. Ya, semoga kita dengan timbunan karma baik ini bisa lahir di kehidupan yang lebih baik. Itu. Ya. Semoga bisa membantu. Mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Sudah banyak banget nih pertanyaan. Mungkin atau ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing-sharing tentang hidupnya yang dulu malas sekarang udah rajin. Ada? Nggak apa-apa. Santai aja. Ada? Kalau nggak ada, kita akhiri sharing Dhamma kali ini. Ada? Masih ada? Nggak ada lagi ya. Kita tutup ya. Oke? Mungkin bisa next slide, Revita. Ada satu slide lagi tadi yang ketinggalan. Saya akan akhiri dengan satu pantun. Ingin baca, mana korannya? Sambal pedas, mana kentangnya? Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semua sukses di masanya. Saya balikkan lagi ke moderator. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup Dhamma kelas pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan Dhamma kelas pada hari ini.
Jadi terdapat 5 langkah untuk menjadi lebih baik bagi kita. Yang pertama yaitu selalu ingin belajar. Karena dengan belajar kita dapat mempunyai lebih banyak pengetahuan. Yang kedua, selalu mempunyai tujuan. Kita harus membuat tujuan kita ke depannya nanti mau kayak gimana. Yang ketiga, selalu menikmati prosesnya. Jika dalam proses kita mengalami kegagalan, kita harus menikmati proses tersebut dan mengkoreksi kesalahan kita agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Yang keempat, selalu sabar. Yang kelima, selalu berbuat kebajikan setiap harinya. Terdapat 10 kebajikan yang diajarkan oleh Buddha. Yang pertama, kemurahan hati atau dana. Yang kedua, moralitas atau sila. Ketiga, mengembangkan batin atau bawana. Yang keempat, menghargai atau menghormati. Yang kelima, melayani dan menolong orang lain. Yang keenam, melimpahkan jasa kepada orang lain. Yang ketujuh, bergembira atas jasa orang lain. Yang kedelapan, membabarkan dharma. Kesembilan, mendengarkan dharma. Dan yang kesepuluh, meluruskan pandangan. Dengan menjalankan itu semua, kita sudah mempunyai bibit unggul untuk sukses. Terima kasih kepada Citania yang telah membagikan Dharma pada hari ini, sangat bermanfaat bagi kita, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada Dhamma Class pada siang hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan selamat siang, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.